Oke, kali ini yang kemarin sudah membicarakan tentang AGY Origin. Nah, ini sudah kami pembaruan pengembangan pada bulan Februari ini. Nah, yaitu pada AGY Infinity ya. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Mantap. Nah, untuk kali ini yang poin-poin paling penting saat ini adalah yaitu tim asal berusaha sekeras mungkin untuk memastikan pengalaman yang luar biasa bagi Anda semua, dan kami bertujuan untuk merilis alpha pada akhir Maret. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kami membuat kemajuan yang signifikan di darat dan gaya seni baru mulai bersinar ya. Dan selanjutnya peluncuran token RON berjalan lancar, saatnya untuk membangun. Untuk kali ini, kita bahas bersama-sama ya. Apakah kamu merasakannya? Nah, ada energi yang bersemangat, antusias, dan disengaja yang muncul dalam ekosistem AGY Infinity. Anggota komunitas di seluruh dunia dengan penuh sangat berkontribusi pada AGY dalam banyak caranya. Selain itu, kesempatan meningkat dalam tim Ceki Magis ya, dan semuanya kerja keras yang telah terjadi selama berbulan-bulan di belakang layar mulai muncul. Kami sangat senang melihat komitmen kolektif yang begitu kuat untuk misi kami. Ada begitu banyak untuk dibagikan, jadi mari kita lanjutkan ya. Nah, ini yang selanjutnya untuk kali ini adalah AGY Infinity, yaitu asal ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Yang kemarin saya sudah post ya tentang AGY Origin. Nah, ini seperti ini gambarnya. Untuk tanggapan terhadap perinjau menyelinap Origin kami yang baru-baru ini dirilis sangat luar biasa. Terima kasih atas semua cinta dan dukungannya. Meskipun ada begitu banyak hal yang ingin kami bagikan kepada semua orang, kami semua di Ceki Magis juga menyukai kejutan. Jadi pembaruan Origin bulan ini akan singkat, namun semua orang tampaknya menyukai tanaman hijau berkumis indah AGY. Jadi kami ingin memperkenalkan Anda pada oleknya. Nah, ini oleknya seperti ini. Ini termasuk game sudah 3 dimensi ya, bukan kalau versi 2 itu masih biasa. Ini untuk versi 3 ini. Ya, ini yang kita lanjutkan Oleg. Oleg adalah perjuang veteran dengan pengalaman bertarung seumur hidup yang baru saja pensiun untuk menjadi petani lobak. Karena sebagai pecar tubuhnya adalah tumbuhan, oleh memiliki kemampuan untuk mengubur dirinya ke dalam tanah yang kemungkinan ia untuk menyerap nutrisi tanah dan menyembuhkan luka-lukanya. Nah, ini salah satu karakteristik Oleg yang paling khas adalah bekas luka besar yang di punggungnya yang diperoleh
saat ini melindungi rekannya yang jatuh selama pertempuran ganas bertahun-tahun yang lalu. Selama pertarungan ini, Oleg melompat di depan temannya ya ini ya, tetap saat Chimera menyerang dengan kejamnya, hampir membunuh Oleg. Dalam prosesnya, dia akhirnya diselamatkan oleh helmnya yang dipercaya, yang masih dia pakai setiap hari meskipun ia karat dan cacatnya. Oleg adalah guru yang pemberani, tenang, dan sabar, yang suka berbagi ilmu dengan orang lain. Tidak mengherankan jika dia ditugaskan untuk membimbing dan melatih generasi berikutnya dari prajurit frontiernya ya. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap muridnya lulus upacara kedewasaan, yang merupakan evaluasi akhir yang menunjukkan kemampuan Akie untuk memenuhi semua standar prajurit perbatasan. Nah, untuk cerita selanjutnya adalah Oleg secara teratur mencoba menggoda para wanita, tetapi sepertinya tidak pernah berjalan sesuai rencana. Sebagai besar waktu murid-muridnya akhirnya menyelamatkan dia dan semua orang di sekitar dari rasa malu lebih lanjut. Nah, itu tadi dalam cerita ya. Nah, untuk yang ini kita pasti ya, yaitu Oleg adalah salah satu dari 3 starter Akie awal dan merupakan karakter utama sepanjang petualangan Origin. Dia memiliki kartu khusus yang dapat Anda mainkan bersama 2 muridnya, Buba dan Puffy ya. Saat mereka bertualang ke hutan Lunasia dan menemukan serangkai keadaan yang mengejutkan. Sepanjang jalan, mereka akan membangun hubungan baru dan menghadapi bahaya yang luar biasa ketika mereka berusaha untuk menemukan penyebab gangguan yang tidak bisa mempengaruhi segala sesuatu di sekitar mereka. Nah, ini semua orang di tim Origin berusaha sangat keras untuk menyempurnakan Memoles dan menyiapkan pengalaman ini untuk Anda semua yang akan kami rilis pada akhir bulan depan. Pantau terus ya guys. Nah, ini kita menerangkan tentang tanah. Semua pembicaraan dan fokus seputar rilis Origin yang akan datang tidak mengganggu tim yang berkembang pesat yang bertanggung jawab untuk mengembangkan proyeksi K. Mereka telah bekerja keras selama sebulan terakhir meningkatkan fitur ekonomi inti dalam mesin game. Mereka juga telah memulai spirit seputar mekanisme karakter non pemain NPC ya, yang akan disertakan dalam rilis awal. Kami sangat senang melihat bahwa sejumlah orang dan pemilik tanah dalam saluran Discord dan kami menyusun daftar pertanyaan yang harus untuk dijawab oleh tim pengembang. Terima kasih telah melakukan ini. Kami ingin mulai menganggapi beberapa di antara di berbagai tempat, termasuk pembaruan perkembangan dan saluran media sosial kami. Sebagai pengingat, harap dicatat bahwa semua informasi ini dapat
berubah saat kami melalui proses produksi. Mari kita mulai ya. Apa perubahan utama yang diperlukan dikerjakan ulang yang menyebabkan penundaan rilis selain pindah ke 3 dimensi? Nah, untuk menjawab, mari kita dilihat bersama-sama ya. Rilis yang ditunda sebagai besar merupakan produk sampingan dari personel tim terbatas pada tahun 2021. Meskipun sekarang kami memiliki game Desire dan ART Discord penuh waktu baru untuk Project K. Butuh banyak waktu untuk menemukan kecocokan yang tepat untuk peran ini, dan kami hanya memperoleh lebih banyak dana di paruh kedua tahun ini. Namun, selama proses rekrutmen ini, kami membuat kemajuan besar dalam mengembangkan banyak aset seni dan basis kode dasar yang tidak perlu dibuat ulang saat kami beralih ke produksi permainan baru. Nah, kapan keputusan untuk beralih dari 2D ke 3 dimensi dibuat? Nah, anggota tim ini telah lama percaya bahwa permainan akan menjadi yang terbaik seperti yang diberikan 3 dimensi, tetapi sebagai besar dipengaruhi oleh karyawan baru yang terjadi. Kami secara resmi melakukan peralihan September lalu. Bisakah Anda memberikan detail tentang pengelolaan lahan? Nah, akan ada beberapa fase untuk rilis Project K, tetapi fase uji pertama terutama akan difokuskan di sekitar bangunan tanah seseorang dalam permainan tipe pembangunan kota. Oleh karena itu, hanya akan tersedia untuk pemilik tanah. Ini akan melibatkan pemanenan ya, dan perdagangan sumber daya, serta membangun dan meningkatkan struktur. Fokus untuk fase ya awal ini adalah memvalidasi sistem game land dasar kami dan memastikan semua bekerja dengan grup gamer yang lebih terbatas. Tidak akan ada token atau gameplay on scan ya yang terlibat, dan sumber daya tidak direncanakan untuk diberi token. Rencananya adalah untuk memperkenalkan sumber daya token berbasis tanah baru di masa depan. Pemilik tanah akan dapat menggunakan sumbu pion of scan dalam game untuk melakukan tugas di tanah mereka. Akankah ada pertemuan sama sekali di versi pertama LAN? Nah, untuk kali ini komponen utama dari gameplay awal akan menjual bahwa kerajinan ke NPC yang akan melakukan pertempuran di seluruh LAN ya. Saat kami maju dalam pengujian pengguna kami akan memasuki AXS ke dalam game lab ini, dan pemilik tanah akan dapat memulai mendapatkan AXS ya. Nantikan informasi lebih lanjut selama beberapa hari mendatang. Kami secara aktif bekerja untuk mengembangkan serangkai materi yang diperbarui yang akan sangat membantu menjawab sebagai besar pertanyaan ini. Kami merasa penting meletakkan sejumlah landasan konseptual untuk menginformasikan pertanyaan masyarakat yang benar. Jadi banyak fokus kami adalah pada hal ini ya.
Karena itu kami ingin membagikan tanggapan layar dalam game dengan Anda semuanya. Kami ingin memberi Anda gambaran tentang skala yang kami bayangkan untuk rilis awal game ini. Kofling tanah telah berkembang sejak terakhir kali Anda melihatnya, masing-masing berukuran 128 kali 128 sektor ya. Ini semua datang bersama-sama. Nah, ini dilihat gambarnya, nah seperti ini ya. Kita simak gambarnya ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah musim 20 ya, season 20 ini ya. Ini seperti ini ya. PFP Arena season 20 ini sini. Nah, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, kami secara berulang menyeimbangkan gameplay dan ekonomi di bawah Battle versi 2 di berbagai bidang. Keseimbangan sangat rumit untuk dicapai, tetapi kami semakin yakin bahwa memanfaatkan kebijaksanaan kerumunan komunitas secara efektif adalah strategi utama di depan. Kami menghargai fleksibilitas semua orang dengan eksperimen penjangkauan kami, dan kami menggunakan umpan balik Anda menginformasikan desain infrastruktur yang lebih canggih untuk terlibat satu sama lain. Kami akan menerapkan teknologi ini yang mendukung game saat ini dan masa depan dan ekosistem. Selain itu, respon komunitas terhadap hibah ekspor putaran pertama di tahun 2022 ya, kami sangat luar biasa. Lebih dari 60 turnamen sedang berlangsung atau direncanakan untuk paruh pertama tahun ini ya, Kick off musim turnamen global di tahun 2022 kami diselenggarakan oleh Lot Segue pada tanggal 29 Januari ya. Selamat kepada DJ dari GGG yang memenangkan hadiah utama. Contoh turnamen yang akan datang meliputi ya di sini ya. Untuk yang pertama adalah turnamen DAO Capital pada pada tanggal 20 Februari. Yang selanjutnya Akibat Invitational diselenggarakan oleh Bit Esport pada 26 Februari. Turnamen yang selanjutnya Pro BGG diselenggarakan oleh Blockcoin Game Gang pada 26 Februari. Musim turnamen regional 2022 kami dimulai pada 1 Maret yang akan datang ya, dengan Piala Katsutaro ketiga yang berlokasi di Jepang. Di depannya ada hampir 60 turnamen di setiap wilayah utama dunia dan peluang bagi semua orang yang bersaing memperebut AXS dan hak membual. Kami mempertahankan jadwal lengkap semua acara ekspor 1H 2022 terus diperbarui dengan informasi pendaftaran baru. Semoga Anda beruntung.
Ini yang selanjutnya adalah tentang pertumbuhan. Semua tangan ada di deck untuk rilis peluncuran Lunak Alpha dan Axie Infinity Origin. Cuplikan gameplay sedang kami produksi yang akan memamerkan peningkatan Apex Origin dan mendorong audition baru ke komunitas kami. Mitra pertumbuhan pengguna kami Optik telah bergabung dengan lancar dan saat ini sedang mengerjakan spanduk, gambar, dan klip kreatif yang akan membantu memperkenalkan Axie ke audiens yang sama sekali baru. Kami baru-baru ini menyambut pemimpin regional untuk Latam dan Filipina. Selamat datang Nick dan Lima. Kami telah melihat respon yang luar biasa terhadap program Wheelers seperti yang disebutkan di sini ya. Kami ingin memperbarui dan memperluas beberapa persyaratan program sebelum menerima peserta yang akan memakan waktu pantau terus. Kami telah merekrut mitra acara untuk membantu kami melaksanakan pertemuan skala besar pertama kami dengan komunitas. Tetap di sini untuk pembaruan. Kami telah menyelesaikan pos peluncuran kami untuk Origin dan sedang dalam proses penembangan grafik yang indah sebagai sentuhan akhir. Nah, ini Battle Pop, SLP dan lain-lain dari total yang di sini ya dilihat. Yang tertinggi adalah 250M gitu. Ini pada akhir November tanggal 7 2021 hingga Februari saat ini di 2012 ini lihat di situ. Nah, selanjutnya perubahan keseimbangan ekonomi yang diterapkan dengan musim 2020 telah mengurangi jumlah SLP yang diperoleh melalui game setiap hari sekitar 60%. Sejauh ini 131.669 Axie telah dirilis melalui event perilisan tahun baru Imlek ini. Adalah eksperimen penting yang membuktikan kepada dunia bahwa komunitas kami bersedia melepaskan Axie mereka yang berharga untuk barang-barang kosmetik. Ini akan menjadi salah satu dari banyak pengungkit utama keseimbangan ekonomi di masa depan. Nah, untuk pada akun Twitter kami mendekati 920.000 pengikut ya. Ayo raih 1 juta. Yang selanjutnya adalah 18 Februari adalah ulang tahun keempat Axie, merupakan sesuatu kehormatan untuk menciptakan jenis permainan baru bersama Anda, dan kami tidak akan pernah mencapai sejauh ini tanpa membangun komunitas yang penuh semangat bersama kami. Pemimpin produk game baru ini, Philip, telah berbagi pemikiran tentang masa depan ekonomi Axie di sini. Nah, ini seperti ini dilihat. Nah, ini lihat pandangan Phil ya. Ekonomi Axie Infinity dan alasan ini bermain, lihat. Kita baca ya. Dia menjawab, "Saya akan berbagi di sini pemikiran dan pemandangan saya saat ini seputar ekonomi untuk ekosistem Axie Infinity
karena jelas sangat penting bagi komunitas ya. Saya masih terus belajar tentang segala ini sehingga sangat terbuka untuk kesalahan, melakukan percakapan yang konstruktif dan belajar lebih banyak dari semua orang. Nah, ini 2 hari yang lalu ya. Nah, ini untuk Ronin ya, kami senang mengirimkan token Ronin dengan lancar ke komunitas. Jika Anda belum melakukan, pasti untuk membaca chapter membahas visi Ronin dan mengapa menurut kami penting untuk masa depan game di sini. Boleh langsung aja baca, klik di sini ya. Nah, ini sini kami senang bahwa semua ada 830.000 akun ya yang memiliki token RON di blockchain Ronia. Selama beberapa minggu terakhir kita lebih melihatnya di sini. Rata-rata di sini dilihat. Untuk rata-rata adalah transaksi berbayar setiap hari digunakan Ronin ya. Rata-rata ini transaksi gratis. Nah, sudah lihat ya datanya. Nah, kita lanjut lagi dengan selisih antara transaksi distribusi VS gratisnya. Ini agak terlalu condong ke arah transaksi gratis ya. Saat ini kami sedang mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi transaksi dengan cara yang akan meningkatkan utilitas Ronin dalam ekosistem ya di sini. Kepemilikan RON yang luas dalam komunitas membuat kami percaya bahwa kami dapat mulai mengurangi program transaksi gratis dengan lancar. Bagaimana kita melakukan ini? Pemikiran kami saat ini melibatkan menghapuskan bonus transaksi gratis untuk NFT ya yang tidak dibatasi pasokan dalam ekosistem kami seperti AKY normal. Bonus ini tidak dapat dipertahankan ya dalam jangka panjang karena RPC bebas gas pada akhirnya akan dibanjiri karena pasokan AKY yang tumbuh untuk memenuhi permintaan dari audiens baru gamer ya. Kami sedang mempertimbangkan untuk menyimpan bonus transaksi untuk NFT langka dalam ekosistem, tetapi peralihan di model mana transaksi gratis dihitung setiap bulan dan cakupannya lebih terbatas. Kami berharap untuk mendorong perubahan pada sistem ini pada bulan Februari atau Maret, tetapi menunggu konfirmasi akhir dari jadwal implementasi dari tim teknik. Nah, ini yang selanjutnya yaitu dengan Langit Majija. Kami telah menerima sedikit umpan balik positif ya saat kami membagikan detail seputar cara kerja internal skematis di perbaruan pengembangan sebelumnya, di samping dorongan Anda untuk melakukannya. Dengan demikian, mungkin sulit bagi sebagai besar anggota komunitas baru-baru ini untuk menjaga sejarah kita dalam perspektif. Sekitar 6 bulan yang lalu, Skematis memiliki sekitar 38 anggota tim. Pada saat ini, membagikan pembaruan ini, kami sekarang sudah kuat dan pertumbuhannya konsisten, menerima sekitar 10 karyawan baru setiap bulan. Organisasi
mengantisipasi pertumbuhan menjadi sekitar 200 karyawan pada akhir tahun 2022. Pertumbuhan luar biasa ini tidak akan mungkin menjadi tanpa sumber daya manusia dan tim rekrutmen kelas dunia kami. Nah, ini lihat segi yang hand akun ya, jumlah ya, overview di sini ya. Mantap pokoknya di sini. Ini pada setiap aturan berbulan ya. Mulai dari Juli 2021 hingga sekarang ya, di sini lihat. Segi Megiddo telah berkembang menjadi serangkai apartemen yang saat ini adalah lebih 75% berfokus pada desain dan pengembangan produk termasuk seni dan teknik. Departemen operasi menampung sebagian besar tugas terkait bisnis seperti pengembangan bisnis dan manajemen keuangan, dan Departemen Pertumbuhan mencakup pemasaran, pengembangan komunitas dan ekosistem. Nah, departemennya ini dilihat. Nah, Anda sudah melihat kan ya, kita lanjut aja. Seperti yang mungkin telah Anda lihat, kami terus mencari talenta terbaik yang berkomitmen pada misi kami. Saat ini kami sedang mencari lebih dari 20 jenis anggota tim yang berbeda. Jika Anda merasa dapat berkontribusi, silahkan lihat papan pekerjaan dan hubungi kami di sini. Ya, nah ini seperti inilah kayak gitu. Nah, ternyata tadi yang diucapkan atau tadi yang saya membaca, Anda juga harus membaca tadi ya, karena saya bisa saja keceplosan atau gimana di situ. Cukup sekian dari saya, semoga tutorial ini sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan berita-berita aktual jangan lupa subscribe di channel kami.